Oke Bu, mungkin dari Widya sudah selesai. Mungkin dari forum dari teman-teman yang sudah bergabung di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh Bu, nih dilempar silakan. teman-temannya. Silakan. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kemarin kisi-kisinya banyak Widya, ada 10 kok nggak itu aja ditanya Widya. Kemarin sudah dirangkum Bu, jadi yang penting-penting yang sudah memang sulit untuk dimengerti sama teman-teman, yang memang sudah banyak pertanyaan yang ingin diajukan sama teman-teman Bu. Jadi kami milih yang itu aja Bu. Pertama anak HMJ, ayo tanyalah. Yoga itu anak. Kesi apanya mana? Bapak wali kotanya mana? Siap Bu, ada kok Bu, hadir kok Bu. Mana? Coba bersuara Bapak Wali Kotanya dulu. Ibu nggak lihat dari tadi wajah Bapak Wali Kota nih. Ya Bu. Nah, Mat, nanya lah Mat. Muhammad Said. Kemarin nggak ikut demo gimana? Aman-aman saja? Aman Bu, aman. Silakan lah, mau nanya apa? Ya, usah. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, Said. Teman-temannya yang bertanya boleh dirasakan, nggak apa-apa kok. Iya, tanya aja. Mumpung masih gratis. Mana tahu nanti berbayar kan Bu? Iya, karena kan kita udah berbadan hukum. Oke Bu, mungkin sudah ada yang raise hand Bu untuk mengajukan pertanyaannya. Mungkin Ya, dari Puja. Sudah Bu, Puja sudah raise hand. Silakan diinput Puja. Baik, terima kasih moderator. Baik Bu, izin bertanya Bu, untuk di kampus 45 Manis ini apakah tidak ada fasilitas seperti untuk mahasiswa tentang ATM Bu? Soalnya ngambil uang di sini susah sekali Bu, harus ke Pasar Baru, enggak Unan gitu Bu. Apakah tidak ada di kampus ini fasilitas ATM? Makasih Bu. ATM itu didirikan itu harus rasional jumlah orang yang mengambil ATM-nya. Kalau di Unan kan mahasiswanya banyak, numpuk semuanya. Benar nggak? Ayo, Puja, siapa tahu bapaknya ada yang di BRI. Coba identifikasi dulu Puja, apakah semua mahasiswa kita punya ATM nggak? Yang ATM-nya semuanya Bank Nagari. Karena wajib pakai kartu mahasiswa itu. Coba identifikasi. Mahasiswa kita ada berapa, identifikasi ATM apa paling banyak dianya. Nah, kalian boleh ngajukan ke BRI. BRI itu kan dia memang menjangkau masyarakat di bawah. Kalau BCA enggak. Kalau Bank Nagari pasti enggak. Coba diidentifikasi dulu. Mau enggak Puja? Identifikasi. Kamu kan anak IMA juga tuh. Benar ya Puja anak IMA? Iya Bu. Nah, identifikasi. Berapa orang jumlah mahasiswa kita yang berjumlah hampir 500 termasuk mahasiswa PPKHB ini, tapi PPKHB enggak, yang memiliki ATM BRI. Nah, nanti berdasarkan itu baru bisa kita laporkan ke orang BRI-nya, karena BRI itu menyangkau sampai ke pedesaan. Tapi kalau yang punyanya 10, rugi atau BRI-nya. Udah bangun mahal-mahal. PR ya Puja. Jadi diidentifikasi habis lebaran laporin ke Ibu. Oke ya. Bu. Jadi karena mereka ibaratnya dagang kan orang BRI-nya kan. Nah, tapi kalau kalian disuruh wajib pindah ke BRI kan nggak mungkin karena uang kuliah kalian harus ke Bank Nagari. Nah, kalau enggak identifikasi berapa orang mahasiswa kita yang memiliki ATM dan orang tuanya benar enggak transfernya ke Bank Nagari. Nah, kalian Widya orang tuanya transfer enggak ke Widya?
Puja, orang tuanya transfer lewat apa ke kamunya? BRI, Bu. Bang Nanggari juga BRI juga. Nah, orang tua nih, orang tuanya banyak ya, BRI juga, Bang Nanggari juga, keren banget ya. Widya, transfer uang orang tuanya kemana nih? Orang tuanya transfer atau Widya langsung? BRI Bu biasanya kalau orang tua Widya. Nah, kan? Karena orang tua juga yang tinggal luar dari Kota Padang nggak punya Bang Nagari, kecuali orang tuanya PNS di Sumatera Barat. Nah, berarti kan BRI. Nah, identifikasilah berapa orang yang punya BRI. Karena mereka harus sewa. Iya kan? BRI itu harus nyewa tanah di kita ini. Sewanya itu per tahun. Nah, itu yang dipikirkan orang BRI. Kalau kalian 500 ini semua ATM-nya pakai BRI, BRI pasti akan membangun gitu. Siap, Puja? Siap, identik ya. Habis Lebaran laporin ke Ibu. Mahasiswa yang memiliki ATM BRI. Biar bisa karena orang ATM itu bangun ini sewa loh ke kita tanahnya. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Boleh. Ayo, Anehima, Suci. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi seputar fasilitas ataupun sarana-prasarana lainnya. Silahkanlah. Jangan nanya bus ya, Bu, bus kampus. Nah, kita teh kuliahnya teh daring kemarin ya. Terus sekarang teh blended ya. MKU wajib full daring. Ya. Jadi mintanya jangan yang aneh-aneh. Terus kita jangan minta bus atuh mah. Semua perkuliahan harus di PLB 5 Manis kayak gitu. Bu, kapan Bu mata semuanya di sini Bu, MKU, MKDK. Biar kita tawarin ke dosen-dosen kita ngajar MKDK, ngajarnya di sini. Itu jangan minta bus atau si Tayo itu. Kangen ya sama si Tayo. Iya nih Bu, kayaknya banyak dari teman-teman mahasiswa yang udah kangen sama kayak nggak pernah naik bus kali ya, jangan. Kalau bisa di sini semua, jangan disuruh ada bus. Semua perkuliahan tuh di sini gitu. Biar dosen, tapi wajib sekarang daring. Nah, kalau besok semester tahun 2000 kita akan minta ini dosen PLB yang ngajar mata kuliah MKDK itu, mata kuliah filsafat, mata kuliah apa lagi itu BK, ya kan itu harusnya ke sini ya, dosennya dosen di sini saja gitu. Jadi mahasiswanya nggak perlu ke sana karena Pak Rektor memang berharap semuanya di 5 Manis aktivitasnya. Tidak ada lagi ke air tawar. Ke air tawar itu kalau kalian kangen. Tapi ada juga ngomong gini, kalau nggak kapan kami lihat kampus air tawar? Emang kalau nggak dilihatin hilang air tawar itu? Ya nggak hilang. Kalau kalian kangen pergi aja ke air tawar sana. Bener nggak? Bu, nggak bisa ngecengin Bu. Kayaknya perlu diidentifikasi juga ya. Udah berapa persen mahasiswa PLB gara-gara kuliah sebelum daring nih ya, yang kuliahnya ke air tawar dapat cowoknya air tawar. Nah, teknik kayaknya perlu diidentifikasi ini. Banyak enggak gitu. Kayaknya ada juga kontrik. Jadi nanti kita bilang udah nggak usah kuliahnya daring, yang MKU, MKDK kuliahnya di air tawar saja. Kenapa? Membuka peluang bagi mahasiswa kami bisa ngecengin anak laki-laki. Karena di PLB laki-laki sedikit. Benar ya, Widya? Ya, benar, Bu. Muhammad Said Kak Maja ya. Said Ahmad, jangan open kamera atuh mah. Ini ya, kan Bu. Kegiatan. Jangan on off.
Yang agak si kes itu, tetap ke suara malah hilang dianya. Oke, siap, Said. Nah, kayak gitu tuh, It. Kamu adanya di mana sekarang nih, Said? Ada di kampus? Ada Bu di kampus Bu. Andi. Siapa lagi yang mau tanya? Said mau tanya. Kapan bukber, Bu? Gitu. Izin bertanya, Bu. Ya, Yora, silahkan. Alumni ini ya. Mohon izin, alumni. Bu. Ya. Dan teman, ini ada sedikit pertanyaan, Bu, dari teman-teman yang mahasiswa akhir juga, Bu, terkait dengan pembukaan program S2 untuk PLB, Bu. Ya, doakan saja. Sekarang ini juga berkat, kalau sombong bilang sombong saya ya. Jadi sekarang kita itu udah di penjamin mutu. Jadi prosesnya itu dari prodi ke fakultas, fakultas ke WR1, WR1 ke penjamin mutu. Tadi berkas kita itu udah di penjamin mutu. Ibu Kasmita, kalau di penjamin mutu oke. Nah, Pak Rektor tinggal bilang silakan buka prodi S2. Tapi saran Ibu Yora, mendingan kamu mah cari kampus yang akreditasinya A biar dapat beasiswa. Iya kan? Nanti ketemu lagi sama saya Nur Hastuti. Bener nggak? Cari yang akreditasi A itu baru Jogja. Nah, kita juga berharap mau kejar akreditasi A untuk S2 biar kita bisa dapat beasiswa juga sehingga mahasiswa yang kuliah di kita beasiswa semua gitu. Mudah-mudahan ya, doain saja ya Ora ya, mudah-mudahan September kita udah launching. Amin, mudah-mudahan, Bu. Terus kita juga buka S2-nya nggak akan banyak-banyak, 15. Karena kalau banyak-banyak tahun besok sepi, ditutup. Karena Pak Rektor berhak membuka dan menutup prodi. Kalau seandainya prodinya nggak ada orangnya, ditutup. Ya. Karena kalau mau jadi dosen tahun 2026 wajib S3. Berarti kalian yang udah terjun masuk S2 ya harus berniat untuk S3. Karena tahun 2021 yang baru menerima dosen S3 itu UNESA dan Malang. Kayaknya jangan UNP udah mau menerima dosen yang S3. Jadi misalnya Yora ingin lanjut S2 ya berarti harus siap lanjut S3. Kalau enggak akan bisa. 2026 itu dosen udah wajib S3 itu. Ya, jadi bolehlah. Nggak apa-apa. Ya, cari beasiswa siapa tahu bisa S2 2 tahun, S3 3 tahun, 27 tahun selesai S3 baru nikah. Oke. Mungkin ada banyak Ibu calon-calon mahasiswa. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, kalau boleh semuanya boleh S2, S3. Kalau kepingin jadi dosen ya, jadi dosen tahun 2026. Kemarin itu fakultas sudah mintanya S3. S3 serumpun, tapi kita bilang kita maunya S1, S2, S3 PLB. Nah, akhirnya diturun, ya udah sampai S2. Tapi kayaknya untuk tahun besok S3. Nah, peluang yang S2 tambah nggak akan ada peluang untuk lanjut karena di zaman sekarang katanya S2 itu sama dengan S1 katanya gitu. Semangat ya. Semangat untuk belajar, untuk mengejar cita-cita. Siapa saja boleh bagi mahasiswa PLB yang berminat. Ya. Karena sekarang kemarin yang PLB, PKH Muhammadiyah Aceh kemarin 2 minggu yang lalu WA Ibu, Bu, alhamdulillah izin mendirikan S1 PLB udah Bu, walaupun swasta ya, jadi yang negeri itu kita Aceh, Lampung swasta, terus Karimun swasta, berarti baru 3. Nanti
harus banyak nih, harus banyak prodi S1 PLB di Sumatera. Biar gampang sewaktu kita buka S2, ibaratnya buka S2 itu kita jual produk. Kata jual produk ada yang mau beli gitu. Produk itu anggap aja donat, kami cetak kue donat, kami sebarkan ke masyarakat, harus dibeli sama masyarakat. Jangan sampai donat yang kami jual itu sampai expired, sampai basi gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Rizky, Hida, ya Hida silakan Hida. Ada dari ya. Kak Hida yang mau bertanya. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Widya dan juga terima kasih banyak kepada Bu Nur Astuti atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya itu mungkin lebih seputar ke siswa, Bu. Jadi begini. Berkaitan juga dengan akreditasi internasional yang kemungkinan nanti akan kita laksanakan di beberapa bulan ke depan ya, Bu. Otomatis artinya ketika jurusan kita ini sudah akan dinilai dengan taraf internasional, otomatis secara tidak langsung dari seluruh komponen mahasiswa juga harus ikut merasakan gitu kan. Artinya dari jurusan kita ini sudah mau naik tahapannya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang Hida lihat dari sini adalah, Bu, dari bidang minat mahasiswa pada hal bahasa Inggris begitu. Sejauh yang Hida lihat dari teman-teman yang ada di PLB itu beberapa orang bukan beberapa orang, pada umumnya masih kurang itu minatnya di bidang bahasa Inggris, Bu. Dan ada juga beberapa teman-teman yang sebenarnya itu punya potensi lebih dalam hal bahasa Inggris ini, namun karena dari jurusan kitanya itu tidak ada program dan gerakan itu, tahun kemarin itu sudah ada kelas bahasa Inggris, namun dari Hida pribadi, Hida rasa itu belum terlalu ditangkap atau belum terlalu naik ke mahasiswa sehingga kurang ditanggapi, sehingga jadi kayak tidak begitu naik, Bu, untuk minat dari mahasiswa itu sendiri. Yang tidak ingin bisa nggak kira-kira kita punya banyak program bahasa Inggris atau setidaknya ada beberapa program yang berkaitan dengan bahasa Inggris, atau yang Hida ingin di sini misalnya begini, Bu. Hida ada beberapa teman-teman Hida yang Hida kumpulin yang ada di PLB itu buat kami sama-sama belajar bahasa Inggris, dan itu sebenarnya kami pengen banget punya kayak English Club atau kelompok bahasa Inggris buat sama-sama belajar bahasa Inggris di jurusan ini. Namun memang dari kami itu bingung mau mulainya, apakah nanti kami bisa nggak ya kira-kira kalau mungkin ada, kalau memang ini bagus, bisa nggak kira-kira dari pihak jurusan itu ngasih dukungan, ataukah kami bisa bebas belajarnya untuk memakai fasilitas kampus? Itu yang dari Hida sendiri nggak tahu dari kaminya bisa atau enggak. Mungkin itu aja, Bu. Dulu masa baby itu program HMJ. Kita buka kelas bahasa Inggris. Kemana kalian yang udah pernah dilatih bahasa Inggris? Apakah ada thank you so much ke jurusan? Nggak ada. Jurusan juga atas nama HMJ, itu kan program HMJ. Kita bilang ke masanya baby itu, mana sekarang kita meningkatkan daya saing mahasiswa. Buka kelas bahasa Inggris, kita buka kelas bahasa Inggris secara daring. Dengan tujuan HM lanjut itu. Nanyanya tuh ke HMJ itu. Terus lagi kita buka kelas JBI. Kita bayarin itu, JBI itu. Mana orang-orang yang udah pernah dilatih JBI? Apakah kalian tularkan ilmunya ke adik-adiknya? Enggak. Jadi kalian yang udah pernah dilatih kemarin, ayo tularkan atas nama HMJ. Kalau Hida mau berminat, berterima kasih kemarin udah dilatih, si baby juga udah dilatih bahasa Inggris, banyak kemarin itu. Yang udah dilatih bahasa Inggris oleh Ibu Tata dan Pak Martias. Misalnya atas nama MJ, Bu, kami minta 1 ruangan, silakan. Tapi jangan minta duit ya, karena kami udah kasih dana kemarin itu. Nah, ayo lanjutkan. Atas nama HMJ, mana bagian HMJ nih, bidang apa? Kalau HMJ nggak bergerak, Hida HMJ nggak? Bukan. Nah, ya udah, kumpulkan saja. Karena kita insya Allah, ini Pak Rektor minta kurikulum PLB ada bahasa Inggris PLB.
Jadi bahasa Inggrisnya hanya tentang PLB saja. Misalnya bahasa Inggrisnya Special Education, artinya pendidikan khusus. Jadi pokoknya bahasa Inggrisnya hanya tentang kePLB 2 SKS. Nah, tahun ini kita akan revitalisasi karena memasuki mata kuliah bahasa Inggris itu harus di workshopkan. Jadi artinya nggak tahu nih apakah angkatan 2020 bisa dapat itu 2 SKS untuk mata kuliah Inggris. Ya, jadi Hida kalau kalian punya keinginan ada klub untuk boleh silahkan, karena sekarang kan ada kok program ISMA itu ya. Kita nih PIP belum ada nih. Ya, kan Pak Rektor tuh bangga tuh. Ada 20 mahasiswa yang dikirim ke luar negeri. Program Kemendikbud itu pertukaran pelajar yang di luar negeri. Berapa Hida tupelnya? Kemarin Hida kalah, berapa tupelnya Hida? Enggak, yang tahun ini itu enggak diterima TOEFL lagi, Bu. Nah, apa TOEIC? Apa ya, IELTS, berapa? Yang IBT, Hida enggak tes, Bu, biayanya mah. Nah, jadi ayo buat forum itu dengan tujuan biar kita bisa ikut pertukaran pelajar internasional. Lumayan kan, kalian akan didanai oleh Kemendikbud ke Amerika, ke Eropa. Nah, tapi harus ada modal itu. Ya, Hidayah, kalau Hida memang, Hida kan kemarin udah dilatih, Hida kan bahasa Inggrisnya bagus. Ada satu lagi tuh yang dari Bengkulu itu juga bagus bahasa Inggrisnya itu. Nesya. Siapa ya? Pak Budi ada nggak di sini? Siapa Pak Budi? Kemarin yang bantu jurusan untuk persiapan AKAS ini. Siapa ya Pak Budi ya? Yang kita bawa ke Pariaman selain dia? Ya, Resi. Resi itu juga pinter itu. Jadi berapa orang kemarin Pak Budi yang bantu kita ada khusus bahasa Inggris, ada 10 ya yang bantu kita ya untuk persiapan akreditasi ini. Ya Bu, ada 10. Ada 10. Nah ini Hida, boleh Hida. Hida berarti kan kakak kelasnya nih. Nggak salah 2020 ya Pak Budi ya? Kalau Resi 20. Nah kalau Hida 2019 ya Hida? Hida boleh tuh jaring mereka Hida. Silahkan, terus nanti Hida minta ruangannya di sini, Bu. Boleh, silahkan. Kami minta mejanya, Bu, kursinya boleh, silahkan. Atau pakai kelas. Kami ada kegiatannya di hari Sabtu Minggu, Bu, silahkan. Tapi harus continue, jangan ange-ange teh ayam, ya, kata orang Minang itu. Hari Minggu pertama, Minggu kedua, Minggu ketiga, Minggu keempatnya hening. Ambil lagi anak-anak yang ikut les bahasa Inggris kemarin, yang dikelola oleh Bu Tata sama Pak Martias. Nah, sekarang JBI kita tidak lagi perlu bayar lagi orang gergatin. Cukup Ibu Retno. Nah, Ibu Retno ini pinter banget ini di CB-nya. Jadi yang kebetulan yang mengontrak mata kuliah Metlin sama Ibu yang 2019 itu ada pertemuan dengan Bu Retno hari Rabu. Ya. Jadi yang berminat untuk jadi belajar CB bahasa isyarat Indonesia silakan, karena ini bermanfaat sewaktu kalian PL. Karena kalau PL kalian nggak bisa menggunakan bahasa, paling kurang bisindo lah ya, CB ngajar anak tunarungu kaliannya digosipin sama anak tunarungu, pusing, ibunya jelek nggak bisa ngomong katanya gitu. Kalian dibilangnya gila sama anak tunarungu, karena anak tunarungu kan dia pintar. Cuman komunikasinya bermasalah. Jadi ikutin program itu. Said fasilitasin ya Said. Ya. Ya, yang untuk yang JBI Ibu bilang ke Mori kalau bulan puasa oke lah sekarang puasa besok. Setelah puasa Ibu Retno-nya paling kurang dikasih apa gitu biar Bu Retno-nya nggak kewalahan. Nah, termasuk juga Hida. Kita Bu Gebi pintar bahasa Inggris itu, Bu Retno, Pak Budi itu pintar juga, Bu Iga, Bu Tata. Nah itu rangkul gitu. Nah silahkan bagaimana caranya ya Hidayah. Siap Bu.
Tunjukin ya Hidayah, awas enggak ya. Ibu akan lihat setelah habis Lebaran, pas ya. Ibu akan lihat nanti. Biar nanti ada ikut program pertukaran pelajar paling dikejar nih adik-adiknya 2020-2021. Biar muncul kitanya untuk ikut pertukaran pelajar yang internasional itu. Lumayan kan, nggak pernah kepikir kuliahnya di Texas, kuliah di sana misalnya, ya kan dikasih ongkos kaliannya, dikasih biaya hidup. Kalau dulu masih secara daring, kalau tahun sekarang udah enggak, udah mahasiswa harus ke sana. Termasuk juga pertukaran pelajar yang dikelola oleh Kemendikbud. Kemarin katanya, apakah masih daring enggak? Jadi mahasiswa akan dibiayai oleh Kemendikbud. Nah, kayak KM udah dapet, kita banyak kemarin. Pada mundurkan diri, nggak diizinin sama emaknya karena Bu, karena jauh. Ya, jadi kalian sewaktu memutuskan itu ikut pertukaran pelajar luar negeri, ya tanya dulu, minta restu dulu sama orang tua ya, karena kan anaknya orang tua kalian minta. Kalau mereka restu, berarti fasilitasi dulu diri kalian bahasa Inggris. Kalau kepingin keluar negeri ya, terutama 2020-2021 ya. Oke, Hida. Selain Hida, yang lain siapa lagi mau bertanya? Masih ada waktu menjelang azan asar. Ya, Widya. Bu, izin bertanya, moderator. Ya, Okta, silakan. Ya, boleh, Bang Okta. Nih, para penggiat sarjana semua mau bertanya nih. Menanya yang ini, Pras. Bu. Asrama putra tuh gimana jadi, Bu? Kata-katanya diganti ke asrama putri atau gimana? Iyalah, rugi kalau kami meletakkan anak putra. Anak putranya 10 ince. Jadi anak putra boleh tinggal dimanapun. Anak putri yang masuk ke asrama putra itu. Kita putra ini paling kita 2021 kita tuh udah nerima mahasiswa 220. Putranya tetap segitu 7 itu putranya. Kayak case ini pindahan, ada satu lagi pindahan. Jadi kita ini memang kayaknya di mana-mana guru tes putra itu sedikit peminatnya. Yang banyaknya anak putri. Jadi Pras, siapa lagi, Farah, Rizky mau tinggal di asrama, nggak mungkin. Si Ahmad nggak mungkin, rumahnya di Padang. Ya, si Kes juga rumahnya di Padang, nggak mungkin masuk asrama. Jadi asrama itu nanti namanya asrama putri 2. Asrama putri 1 dan asrama putri 2. Insya Allah itu September itu udah berisi itu. Kalau enggak Ibu bisa kena marah sama Pak Rektor karena memang harus diisi. Sekarang tinggal lagi pasang gorden, ya gordennya. Terus ada satu gedung yang di belakang itu temboknya terlampau rendah. Kemarin kita minta tolong ditinggikan karena saya khawatir nanti si Pras lewat dari belakang karena dari depan udah ada sapam gitu. Tiba-tiba Pras sudah ada di kamarnya anak putri gitu. Jadi tolong temboknya agak ditinggikan. Nah, itu lagi pengerjaan, proses pengerjaan. Launching nanti itu insya Allah penerimaan mahasiswa kita nanti rame-rame itu Agustus ya. HMJ udah mulai ada pekerjaan kan Agustus itu. Ya Pras, kalau mau numpang foto doang boleh mah Pras ke sana, Pras sekarang boleh numpang foto tuh mumpung belum dicabut pelangnya asrama putra. Rencana mau daftar jadi kakak asrama kemarin Bu, tapi ya udahlah nggak jadi. Jadi bapak asrama boleh Pras. Tapi jadi warganya di sini dulu, PLB dulu, jadi dosen di sini boleh. Tinggal jadi ibu asrama di asrama 2, asrama putri 2. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Farel, Rizky, Heru. Ya, mungkin untuk teman-teman dari BP 2021 ataupun 2020 yang ingin bertanya boleh disilakan. Mungkin mereka masih grogi nih Bu untuk bertanya sama Ibu langsung.
Ya, itu di forum chat itu. Tadi 101, sekarang jadi 72. Nah, Pras, yang di sebelah kamu itu suruh cepat selesai dikit skripsinya gitu. Iya, Irfandi, kamu disuruh cepat. Seminarnya kapan? Seminarnya udah lebih dari sebulan. Kamu nggak mau WSPD, siapa? Irfandi. Pan. Iya, Bu. Udah. Menghilang dia habis seminar proposal. Itu mahasiswa suka kayak gitu. Sudah seminar proposal, euforianya bisa berbulan-bulan. Enggak, Bu. Udah ngurus-ngurus surat untuk penelitian kok, Bu. Orang habis seminar itu kejar target Juni, saya wisuda gitu. Berarti ada yang dia tunggu nih sama si apa? Ya, Pan? Siapa? Nungguin Widya? Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Malas saja kemarin tuh, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Rosi. Eka Puji. Ya, kalau nggak ada ya, Wid. Ya, Ridwan. Oh, boleh, silakan Bang Ridwan. Di mana Ridwan ini? Bu, kemarin kan ada dapat kabar gitu, Bu, kalau aula itu direnovasi. Itu tahun sekarang tuh jadi direnovasi atau bagaimana? Belum, aula belum direnovasi. Dia kita dapat paketnya cuma 3. Paket rehab kelas yang di bawah, paket kelas yang di dekat musola dan jalan. Belum. Kita tunggu saja. Jadi kalian bolehlah pakai dulu. Sepanjang belum direhab. Ya, Ridwan. Tapi Ibu mohon kerjasama kalian. Kalian yang menggunakan aula yang kemarin main lomba. Lomba apa kemarin? Kenapa nggak dirapikan lagi? Tolonglah, kasihan planning service kita. Karena hari Senin itu ada dosen yang pakai aula itu. Boleh, tapi tolong kerjasamanya. Ya. Udah lomba apa? Pras. Si Pras tuh. Siapa yang juara lomba itu? Itu lombanya ditunda tanpa alasan, Bu. Di PHP. Iya. Bu, itu ada pertanyaan lagi dari Teguh Sulha, Bu. Oh ya, Teguh. Silahkan Teguh. Silakan Teguh. Ini Teguh yang suka main band ini. Kayaknya mau buka grup ini band ya, sama Pak Budi ini. Insya Allah, Bu. Ya, silakan Teguh. Baik, ya, Bu, silakan Teguh. Jadi ini pertanyaan terkait konversi nilai KM untuk angkatan 2020, Bu. Jadi kan yang masuk itu kan ada Resi sama Teguh, Bu, kan. Jadi kami mendengar bahwa yang konversi nilainya itu nggak termasuk PPL sama KKN, Bu. Itu gimana penjelasannya, Bu? Mungkin itu aja, Bu. Jadi Teguh tinggal lihat kurikulum kita online. Apakah di sana ada konversi itu PL dan KKN? Coba buka. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Adanya mata kuliah, toh? Iya, Bu. Iya. Berarti mata kuliah itu yang dikonversikan. Yang KKN dan PL ambil, gitu. Ya. Kenapa? Udah kebijakan dari WR1 itu. Karena sekarang banyak yang protes KM disamakan dengan PL. Banyak jurusan lain protes, jadi kita harus ngikutin. Kayak BK protes, karena KM mahasiswa BK-nya nggak seperti mereka buat satlan gitu. Jadi ikutin aja aturan itu ya Teguh.
Terus kalau Teguh ikut kontrak mata kuliah sama dosen, nah tetap hubungi dosennya, ya. Karena kita ini dunia timur, tetap hubungi dosennya. Bu, gimana Bu? Orang UTS gitu. Walaupun kalian belum mengundurkan diri dari mata kuliah itu kan, tetap hubungi dosennya. Karena dosen-dosen udah tahu siapa saja mahasiswa yang ikut KM itu. Ya. Jadi kita ada 8 yang masuk untuk kegiatan kurikulum kampus Merdeka itu. Jadi kurikulum kita udah online. Sewaktu mahasiswa mengambil magang, misalnya kita kan nggak ada mata kuliah magang, tapi Kemendikbud membuka program itu. Kalian boleh nanti diakui, dikonversikan dengan mata kuliah apa gitu. Jadi nggak perlu jurusan lagi mengkonversikannya, tinggal orang BAK. Ya, misalnya ikut pertukaran pelajar. Nanti itu sudah ada di sistem itu, di webnya itu. Oh iya, Teguh ikut ini, nanti langsung BAK mengkonversikan. Gitu. Kalau dulu kan jurusan tuh nganterin nilainya, sekarang enggak. Gitu. Jadi kita harus ada 8 program kampus Merdeka itu. Termasuk mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan, ada pengabdian di situ ya. Itu sudah nampak tuh mata kuliah apa yang saja yang dikonversikan. Penting harus 21 SKS. Nah, terus lagi mahasiswa, kalau seandainya kalian kan sekalian suatu mengambil mata kuliah itu kan mau 23 SKS, 24 SKS, kecuali yang semester 1, semester 2 diambilkan oleh jurusan kan. Sewaktu berada di semester 3 dan seterusnya. Sepanjang sistem masih bisa nerima, ambil aja kayak kemarin tuh. Bu, boleh enggak KKN di semester 4? Sepanjang sistem suatu kalian ngontrak maunya ambil atuh, ya. Tapi kalau sistem menolak, ya, Bu, saya mah harus memilih, Bu, ya memilih kalian mau milih apa gitu. Kemarin tuh, Bu, saya mau ngontrak KKN, Bu. Dia di portalnya dia delete. Kita sebagai PA nggak bisa ngokekan. Jadi semester 4 tuh udah boleh ngambil KKN. Berarti kalau ngambil KKN, kalau sistem bilang kamu boleh 24 SKS, ambil gitu. PA tuh tinggal ngokein aja. Tapi kalau IPK-nya rendah, terus ambil 24 SKS, sistem akan nolak gitu. Disuruh membuang. Ya. Jadi memang rata-rata pada ngambilnya di semester 6 KKN-nya, semester 7 baru PL. Akhirnya antara KKN dengan PL bentrok. Mudah-mudahan besok nggak bentrok lagi jadwal KKN sama PL. Kalau kemarin kan PL belum selesai, KKN udah harus jalan. Oke, Widya, karena udah azan Widya. Kita janjinya sampai mungkin, azan ya. Ya, untuk pertanyaan podcast kita hari ini mungkin cukup sampai sini, Bu. Oh ya Bu, sebelum menutup kegiatan ini, apakah ada harapan dari Ibu selaku ketua jurusan untuk PLB yang lebih maju? Ya, ini udah tinggal 57 mahasiswa. Jadi kalian ini merupakan aset kami, supaya tadi kan Widya kepingin kita juara IKU ya. Karena penyumbang yang paling terbanyak untuk dapat juara itu ya kalian, gitu ya, kalian. Nah, berlomba-lombalah mengejar prestasi ya. Berlomba-lombalah untuk menimba ilmu. Menimba ilmu itu tidak perlu di depan dengan dosen ya. Ada di perpustakaan ya. Terus kita sudah ada wifi gratis di kampus. Jadi jangan banyak menunggu ilmu itu, cari sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya kalian mau merubah nasib. Saya tadi nanya ke mahasiswa, kalian datang ke sini mau ngapain? Cari ilmu, menuntut ilmu. Jangan pernah nuntut ilmu, karena ilmu tuh nggak pernah bersalah sama kalian. Kalian ke sini itu mau cari SPD. Iya. Karena kalau kalian nggak kuliah di sini, baca buku setiap hari sampai 4 tahun, nggak akan ada yang mengasih gelar SPD. Kalian ke sini untuk mencari SPD. Jadi wujudkanlah cita-cita itu, tapi ingat, jangan hanya datang
datang kuliah tanpa ada prestasi yang lain. Jadi prestasi akademik oke, prestasi non akademik juga oke. Ya, mungkin itu Widya. Baik Bu, mungkin untuk sebelum kita menutup juga podcast kita kali ini, boleh sesi foto dulu Bu? Boleh, suruh kan hidupkan kameranya ya, gitu. Jadi teman-teman foto itu. Kamera. Yang belum pakai jilbab dulu. Iya, Pak Budi, ada yang mau ditambahin Pak Budi? Tuh, Pak Budi tuh mau pulang udah berada di laut itu Pak Budi. Udah di tepi laut. Di tepi laut. Mau diajak sama HMJ buka bersama dengan Pak Budi ya? Udah Bu Pak. Udah. Oke, silakan. Nggak ada sedikit kata dari Pak Budi nggak? Sudah, oke, silakan pakai hitung aba-aba 1, 2, 3 Widya. Berarti ada 3 kali foto nih Widya karena di sini ada 3 slide. Iya Bu, untuk sesi foto ini mungkin akan dibimbing oleh Ajeng untuk boleh dipimpin Jeng. Baik, mungkin sejam ya, jangan tegang. 1, 2, 3 cis. Oke, mungkin Widya saja Bu yang. Ya. Oke. 1, 2, 3. 3 kali slide, satu lagi ya, Pak. Pindah slide berikutnya. Nah, mulai Widya. Oke, mungkin untuk slide kedua 1, 2, 3. Ini slide kedua banyak off kamera. Cuma berapa orang nih? Slide ketiga. Oke, untuk slide ketiga, silakan on cam teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Kameranya slide 3. Slide ketiga banyak off kamera Pak Budi. Cuma berempat yang ngidupin itu. Langsung mungkin Bu karena puasa. Iya. Belum pakai jilbab. Iya. Udah buka duluan mungkin Bu. Kita buka bersama-sama ya. Bersama-sama di rumah. Ya. Oke Bu, mungkin kami ucapkan terima kasih untuk podcast kita hari ini. Pak Budi sudah membersamai podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih stay bergabung di podcast kita sampai jam sekarang. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.